Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Puntung rokok di asbak kalian masih aman? Bagaimana jadinya jika seorang penjahit yang sehari-hari hanya bergelut dengan benang dan jarum dituntut untuk bertahan hidup dan melakukan suatu pembunuhan? Apa yang akan dia lakukan? Itulah sedikit premis dari film berjudul Sewtoren. Gimana ya bacanya ya? Sewtoren lah, tahun 2024 ini. Filmnya cukup unik karena akan terbagi menjadi 3 part atau bagian yang masing-masing menceritakan tentang suatu akibat dari keputusan yang diambil. Seperti apa serunya film satu ini? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di sebuah desa kecil, kisah akan berfokus pada seorang penjahit bernama Barbara, seorang gadis muda yang hidup sebatang kara setelah sang ibunda meninggal dunia. Hari-harinya disibukkan dengan bekerja sebagai penjahit meneruskan toko jahit sang bunda yang kebetulan hari ini ada jadwal pergi ke rumah seorang pelanggan yang akan menikah setelah 5 tahun menjanda. Mengendarai mobil dinasnya yang mungil, Barbara pun berkendara melewati hutan belantara dan jembatan panjang sampai akhirnya tiba di rumah sang pelanggan. Late. Beliau bernama Grace, seorang janda yang berencana menikah hari ini, di mana Barbara ditunjuk sebagai penjahit utama gaun pernikahannya yang saat Barbara sedang bekerja memasang kancing belakang gaunnya, Grace terus saja nyerocos mengeluhkan Barbara yang telat datang hingga menyuat-nyuat kembali sosok mendiang ibunya yang lebih disiplin dalam bekerja. Dan ya, gara-gara Grace yang tidak daek ngejedog, kancingnya pun hampir terjatuh ke dalam lubang ventilasi. Di mana saat Barbara sedang akan mengambilnya, Grace lagi-lagi mencongor terkait Barbara yang tidak becus dalam bekerja, sehingga karena Barbara tidak membawa kancing cadangan, Grace pun menyuruhnya untuk pulang ke toko dan kembali lagi ke sini secepat yang ia bisa. Di mana saat Barbara melewati hutan belantara, ia tak sengaja menemukan 2 unit motor di tengah jalan seperti sehabis kecelakaan yang ternyata ya, terdapat beberapa bungkus narkoba dan 2 buah pistol yang berserakan. Juga ada 2 pengendara yang ternyata masih hidup dan sedang berjuang memperebutkan 1 buah koper yang isinya kemungkinan adalah uang. Sehingga disinilah Barbara dituntut untuk mengambil satu keputusan yang tepat yang akan menentukan hidupnya untuk kedepannya. Entah apa yang sedang Barbara rencanakan, ia pun memutuskan untuk membuka kotak kesayangannya untuk menarik 2 buah benang yang ia tarik ke arah 2 orang asing tersebut. Karena masih cedera akibat kecelakaan, kedua orang asing itu pun hanya bisa terdiam kebingungan melihat Barbara yang sedang sibuk sendiri. Dan tebak apa yang sebenarnya sedang Barbara lakukan? Ya, setelah kedua orang asing itu tewas saling tembak satu sama lain, Barbara pun bisa leluasa mengambil kopernya untuk ia bawa pulang. Dan sampai sini bisa disimpulkan bahwa Barbara adalah seorang gadis penjahit jenius yang punya IQ di atas rata-rata. Karena tak mungkin seorang gadis biasa bisa merancang dan memperhitungkan sesuatu dengan sangat akurat seperti tadi. Sampai ketika Barbara sudah agak jauh dari lokasi, ia baru teringat dengan benang yang masih terikat dan 1 jarum yang putus dari benangnya.
Dengan cepat Barbara kembali ke lokasi untuk mengambil jarum miliknya karena jika tidak, maka itu akan bisa menjadi barang bukti yang mengarahkan polisi kepadanya. Setelah ketemu yang ternyata tertancap di tangan si pria berhelm, Barbara justru harus kehilangan lagi jarumnya akibat kepanikan, tepat saat si pria berhelm tadi masih hidup dan nyaris saja menembaknya dari belakang. Tak ada pilihan lain, setelah membersihkan lokasi kejadian, Barbara pun membawa si pria berhelm yang masih hidup untuk dibawa pulang dan meninggalkan yang satunya yang sudah mati begitu saja di lokasi, tanpa sadar jika jarumnya masih ada di sana, bengkok akibat terlindas ban mobilnya. Sesampainya di toko alias rumahnya, Barbara pun langsung menyeret si pria berhelm ke dalam untuk diikat menggunakan tali. Barbara menarik si pria berhelm tadi ke lantai atas untuk disembunyikan di sana sampai menemukan cara untuk bagaimana cara melenyapkannya. Dan ya, di saat-saat krusial seperti ini, muncullah Grace si janda yang datang menyusul untuk menagih kancing gaunnya sehingga selesai dengan Grace, Barbara pun kembali ke dalam untuk mengurusi si helm yang nyaris mengambil kopernya, di mana si pria helm ini akhirnya menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya bahwa ia dan pemuda yang mati ditinggalkan di lokasi tadi awalnya sedang melakukan transaksi narkoba. Si helm pembelinya, si pemuda penjualnya. Si pemuda rupanya berniat culas dengan akan kabur membawa koper berisi uangnya, sehingga si helm langsung melakukan pengejaran hingga terjadi baku tembak di antara keduanya. Si helm pun memperingatkan Barbara tentang keputusan yang sudah diambilnya yang malah ikut terlibat dalam masalah ini. Asal tahu saja, ayah dari si pemuda yang mati di lokasi tadi adalah seorang bandar narkoba yang terkenal sangat kejam dan berdarah dingin. Sehingga jikalau sampai si ayah datang ke lokasi dan menemukan putranya sudah mati, tidak hanya si pria helm saja yang akan diburu, Barbara juga akan ikut diburu karena sudah ikut andil dalam kematian si pemuda. What is your next move? Barbara punya pilihan untuk kabur tapi tidak sanggup jika harus meninggalkan rumah peninggalan mendiang sang bunda, sehingga untuk menghadapi si bandar yang akan datang, Barbara kembali menggunakan otak jeniusnya untuk melakukan persiapan. Masih dengan hanya bermodalkan jarum dan benang, Barbara membuat sebuah rancangan jebakan dengan memanfaatkan si pria helm dan pistol yang ia ikat tergantung. Selesai dengan itu, Barbara langsung bersembunyi di balik meja menunggu seseorang yang akan datang dan ya, rencana Barbara untuk membuat mereka berdua saling bunuh gagal setelah pistol milik si pria berhelm tidak ada pelurunya, sehingga ia dengan cepat melarikan diri ke hutan belakang rumah demi menghindari si bandar yang akan mengejarnya. Dan apes, sungguh apes, si bandar berhasil menembak kaki Barbara yang membuatnya tidak bisa berjalan. Dan hasil dari keputusan yang ia ambil adalah kematian mengenaskan dengan cara dicekik sampai kehabisan nafas. Selesai menghabisi Barbara, si bandar pun memeriksa uang di dalam koper tersebut yang ternyata sudah dipasangi peledak yang jika semua uangnya diambil keluar, maka sensornya akan aktif dan langsung meledak. Si bandar sudah menyadari akan hal itu dan meninggalkan Barbara tewas tergeletak akibat dari keputusan yang diambilnya sendiri. Dan waktu pun mundur ke belakang ketika pas si Barbara sedang masih berpikir tentang keputusan yang akan diambilnya. Di part atau di bagian kedua ini, kita akan melihat Barbara mengambil opsi kedua, yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Okay.
Tak lama, datanglah satu-satunya aparat yang ada di kota kecil ini, yaitu seorang ibu polisi yang usianya sudah sangat ujur. Setelah memeriksa TKP dan memastikan kedua tersangka masih hidup, si ibu polisi pun curiga dengan sesuatu yang sudah hilang, yaitu koper berisi uang yang ternyata sudah Barbara ambil dan disembunyikan di dalam bagasi belakang mobilnya. Alhasil, disinilah Barbara sekarang diborgol di kantor polisi bersama dengan dua tersangka yang tidak ia kenal. Saat ibu polisi bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, wahai guys, si pemuda pun menjawab bahwa itu sama sekali tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah mereka semua harus secepatnya pergi dari sana sebelum ayahnya yang kejam datang ke sana. You pissed yourself. Scared of him. Bukannya mengindahkan peringatan si pemuda, ibu polisi justru malah lebih mementingkan pernikahan Grace, si janda dan calonnya yang ternyata digelar tepat di ruangan sebelah. Selain jadi aparat, si ibu juga terkadang nyambi sebagai lebe alias penghulu yang sering menikahkan warganya yang ingin kawin. We're reminded of this when two people sanctity of marriage. Menyadari dirinya tidak akan selamat, Barbara pun mulai mencari cara untuk bisa kabur sampai ketika ia melihat kunci borgol yang diletakkan di atas meja. Disitulah otak jeniusnya mulai jalan dan mengajak si Helm untuk bekerja sama meraih kunci borgol itu dari atas meja. Take off your belt What? and your shoelaces. Masih dengan bermodalkan benang dan jarum dan selembar kertas yang ada di dalam kotak, Barbara membuat semacam sumpit yang ia rakit sendiri. Sementara si pria berhelm, Barbara menyuruhnya untuk melepaskan sabuk celana dan tali sepatunya untuk dilemparkan ke dekat kunci tersebut. Okay, forward. It has to be higher. Setelah berkali-kali mencoba, si pria helm akhirnya berhasil melemparkan sabuknya ke dekat kunci. Kini giliran Barbara yang harus menyupitkan jarum tepat sasaran, yang ketika dia sudah berhasil, si pria helm hanya perlu menariknya untuk mendapatkan kunci borgol tersebut. Carefully, very gently. Di saat yang sama di ruangan sebelah, Grace si janda rupanya sedang berjibaku dengan gaunnya yang sudah tidak ada kancingnya. Ia menggunakan sebuah peniti yang sudah terlepas dan harus kesakitan oleh tusukan peniti tersebut. Alhasil, Grace pun amuk-amukan sendiri akibat kesakitan oleh penitinya. Karena Grace ingin segala sesuatunya sempurna, ibu polisi pun teringat dengan Barbara yang ada di ruangan sebelah sehingga... My dear. Ya, gagal sudahlah rencana Barbara dan si Helm untuk meraih kunci tersebut. Barbara justru diminta untuk pergi ke ruangan sebelah memasang kancing untuk si Grace, yang setelah itu semua sudah selesai, Barbara pun dikembalikan ke tempat duduknya dengan kunci borgol yang kali ini diletakkan di atas gantungan baju. Masih dengan metode yang sama, tapi kali ini lebih sulit, si pria helm pun berhasil melemparkan sabuknya tepat sasaran. Dan kini giliran Barbara yang harus menyupitkan jarumnya ke lubang kunci tersebut dan... Ya, si pria helm akhirnya berhasil mendapatkan kunci tersebut. Namun di luar dugaan, ia melanggar kesepakatan dengan memilih kabur membawa koper itu sendirian dan melemparkan kunci borgolnya ke sisi yang tidak terlihat. Fuck you! Tak pantang menyerah, Barbara pun punya rencana lain untuk kabur, yaitu menggunakan kabel kamera CCTV yang ada di dekatnya. Kabel itu dicabut lalu diambil bagian kawatnya yang masih dengan jarum dan benang. Barbara berencana untuk mengaliri kabel itu dengan listrik dan...
terlambat, si Bandar keburu datang dan menghabisi si ibu polisi yang telat nyabut pistol, di mana si Bandar langsung masuk ke ruangan sebelah dan menemukan putranya sedang terborgol. Ketika si Bandar akan menghabisi nyawa Barbara, muncullah si ibu polisi yang ternyata masih hidup, yang setelah saling memberikan kode satu sama lain, si ibu polisi dengan cepat memasukkan kabel CCTV ke dalam colokan sehingga nahas, Barbara pun tewas setelah terkena beberapa tembakan yang menjadikannya sebagai satu-satunya korban atau orang yang mati pada bagian kedua ini. Si Bandar hanya pingsan akibat kesetrum, si ibu polisi hanya mengalami cedera ringan karena mengenakan rompi anti peluru, si pria helm kabur dengan kopernya, si pemuda hanya bisa olohok meratapi nasibnya, Grace dan calon suami pun hanya menunjukkan rasa prihatin tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan lagi, waktu berjalan mundur ke belakang tepat saat Barbara sedang bingung mengambil keputusan, yang mana pada part atau bagian ketiga ini, Barbara mengambil opsi lain, yaitu pergi tanpa ikut campur urusan orang lain. Namun sesampainya di depan rumah dan melihat kondisi toko yang entah bagaimana nasibnya ke depan, Barbara pun memutuskan untuk putar arah mengambil koper berisi uangnya dan akan melenyapkan kedua pria asing itu agar tidak ada saksi mata. Apes, Barbara justru malah menjadi saksi mata atas pembunuhan yang dilakukan oleh si Bandar alias ayah si pemuda terhadap si pria berhelm, di mana Barbara langsung tancap gas menuju sebuah restoran untuk mengamankan diri di tempat tersebut. Tak lama muncullah si ayah dan putranya yang datang menyusul. Dikira akan langsung membunuh, si ayah justru meminta bantuan Barbara untuk menjahit luka yang dialami oleh putranya di dalam toilet yang ada di restoran tersebut. Selama Barbara menjahit lukanya, si pemuda pun bercerita tentang sosok sang ayah yang kejam dan tidak hanya kepada orang lain kejamnya, tapi juga kepada putranya sendiri. Sikap otoriter yang dimiliki oleh ayahnya membuat orang-orang di sekitar menjadi sangat muak dan benci, termasuk si pemuda sendiri, sehingga Barbara yang kasihan pun meminta si pemuda untuk memegang sebuah gulungan benang berwarna merah karena ia punya rencana brilian untuk membuat si pemuda terbebas dari ayahnya. Entah apa yang sedang Barbara rencanakan kali ini, ia perlahan menarik benang merah yang ada di tangan si pemuda untuk dililitkan pada pistol yang terdapat pada tas si ayahnya, di mana selanjutnya Barbara mengeluarkan benang berwarna biru untuk ia tarik ke berbagai titik dengan cara memutar musik dan berjoget sebagai pengalih perhatiannya. Stitch like a song. Selesai dengan itu, Barbara pun memberikan gulungan benang berwarna biru kepada si pemuda. Jadi sekarang si pemuda memegang dua gulungan di tangan kiri dan kanannya. Sesuai instruksi ketika di toilet tadi, si pemuda akan menarik kedua benang tersebut ketika waktunya sudah tepat. I'm sorry. What are you? I'm What are you sorry? Now it's your turn. Tak lama, datanglah Gracie janda yang datang menyusul untuk menagih kancing gaunnya, sehingga Barbara pun langsung ikut keluar untuk memasang kancing tersebut. Now is not a good time. Excuse me. Barbara is meeting me outside. Disinilah si ayah mulai menunjukkan sikap otoriternya dengan memaksa si pemuda untuk mengambil keputusan berat antara harus membunuh Barbara dengan tangannya sendiri atau membunuh dirinya sendiri dengan pisau. Dan tebak apa yang si pemuda lakukan?
Ya, si ayah pun tewas oleh putranya sendiri berkat rancangan jenius yang dibuat oleh Barbara. Disinilah kita akan melihat sifat asli dari Barbara yang ternyata sangat serakah dan egois dengan mengambil koper itu untuk dirinya sendiri dan meninggalkan si pemuda di restoran tersebut sendirian. Dengan cepat si pemuda pun berusaha keras untuk mengejarnya, namun karena kakinya masih terluka dan pengkor, ia pun harus kokosehan hanya untuk bisa menaiki sebuah mobil. Di saat yang sama, Barbara terlihat sudah sampai di rumahnya yang tepat saat ia sedang mengambil satu persatu gepukan uang dari dalam koper tersebut. Tiba-tiba, ya, seperti yang kita semua tahu, koper itu dilengkapi dengan peledak yang ada alat sensornya. Fakta menarik lainnya adalah si pemuda mengejar bukan karena koper tersebut, melainkan ingin memperingatkan Barbara tentang peledak yang ada di dalamnya. Opsi ketiga yang Barbara ambil kembali membuatnya tewas secara mengenaskan, sehingga harus biji mana atuh aku teh? Waktu kembali mundur ke belakang, tapi kali ini bukan ke lokasi kejadian, melainkan ke waktu saat Barbara menjatuhkan kancingnya ke lubang ventilasi. Sadar bahwa mengikuti emosi sesaat hanya akan menjerumuskannya ke dalam masalah yang lebih besar, Barbara pun tidak jadi menjatuhkan kancing tersebut ke dalam ventilasi, sehingga ia tidak perlu pulang untuk mengambil kancing cadangannya yang secara otomatis ia tidak akan pernah bertemu dengan si helm dan si pemuda. Saat menemui persimpangan, Barbara pun dicegat oleh si bandar yang hanya ingin tanya jalan. Sempat deg-degan karena dikira akan dibunuh, si ayah alias si bandar ternyata hanya ingin memberikan 3 gepok uang sebagai imbalan tutup mulut atas jalan yang sudah Barbara tunjukkan barusan. Choices. Pada akhirnya, film ini mengajarkan kita semua tentang pentingnya mengambil suatu keputusan meskipun itu adalah keputusan yang kecil dan sederhana. Dampak yang akan ditimbulkan akan menentukan nasib kita selanjutnya. Apa yang Barbara alami dalam ketiga part tadi awalnya terjadi gara-gara Barbara yang mengikuti emosi sesaat setelah Gracie janda nyerocos mengenai kerjanya yang tidak becus, sehingga Barbara harus pulang ke rumah untuk mengambil kancing cadangannya. Dan tuh kan kebuktian sendiri kalau bersikap sabar dan tidak mengikuti emosi sesaat, Barbara justru malah mendapat untung, malah mendapat rezeki nomplok 3 gepok uang yang diberikan si bandar secara cuma-cuma tanpa Barbara harus ikut terlibat dalam masalah mereka. Tamat, ending yang cukup menyenangkan. Intinya sabar, jangan emosian atuh bos, jangan mengambil keputusan saat sedang ambek-ambekan, tunggu sampai kepala dingin, barulah ambil langkah yang benar. Ingatlah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, dengkul kopong Lionel Messi.